Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita selalu bersemangat di dalam Tuhan, bersuka cita karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Pagi ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara dikasihi Tuhan, kita sering mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kesempurnaan adalah milik Tuhan, sedangkan ketidaksempurnaan itu adalah milik kita manusia. Pernyataan ini baik, tapi bisa menjadi suatu yang tidak baik bila kita memegang prinsip bahwa kita tidak bisa menjadi sempurna. Karena dengan demikian, saudara, akan terjadi pembiaran-pembiaran dan kompromi-kompromi karena pemikiran bahwa kita tidaklah sempurna dan tidak bisa menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 ini tertulis nasihat terakhir kepada jemaat di Korintus, dan salah satu bagian dari nasihat itu adalah usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sebenarnya kata sempurna di sini dinyatakan dalam bahasa aslinya dengan sebuah istilah yang mengandung arti agar kita memperbaiki diri dan menyesuaikan diri kita dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Kalau misalnya di sebuah kendaraan ada salah satu spare part atau suku cadang yang rusak, maka spare part itu akan diperbaiki atau diganti dengan yang baru, supaya kendaraan dapat berfungsi dengan baik. Inilah sebenarnya saudara, makna dari kesempurnaan, yaitu memperbaiki agar sesuai dan berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Kita harus terus memperbaiki diri untuk mencapai kesempurnaan, yaitu standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus juga menyatakan sebuah perintah agar kita menjadi sempurna. Dalam ayat ini tertulis, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita untuk menjadi sempurna, maka itu berarti bahwa kesempurnaan itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kesempurnaan itu merupakan suatu keadaan yang bisa kita capai, asalkan kita mau berubah dan menyesuaikan diri dengan pola yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke ayat 11 dari 2 Korintus 13 ini, kita perhatikan ada beberapa hal yang penting. Karena ayat-ayat di sini merupakan bagian-bagian yang terakhir dari surat di 2 Korintus ini, maka kita perlu memperhatikannya sebab ini merupakan sebuah kesimpulan yang berharga dari apa yang dinyatakan di pasal-pasal sebelumnya. Beberapa hal penting yang menjadi nasihat buat kita semua, bukan hanya untuk jemaat Korintus, tapi buat kita semua. Yaitu pertama, bersukacitalah. Dalam hidup kita mungkin ada berbagai masalah yang harus kita hadapi, tapi bersukacitalah dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, jadilah sempurna. Jangan biarkan diri kita terus-menerus dalam keadaan yang tidak baik dan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jangan menganggap diri kita tidak bisa dan berpikiran, oh saya sudah tidak bisa berubah, saya memang hidupnya seperti ini. Mari saudara, berubah
menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, sehati sepikir. Adalah penting saudara untuk memiliki kesatuan hati sebagai sesama orang percaya. Jangan kita saling bertengkar, jangan kita saling menjatuhkan, tapi mari kita bersatu dalam kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan mulailah kesatuan itu dalam keluarga kita masing-masing. Yang keempat saudara, hiduplah dalam damai sejahtera. Hindarilah perselisihan, perseteruan dan pertengkaran. Milikilah hati yang mau mengampuni dan mengasihi sesama kita. Saudara dikasih Tuhan, mungkin untuk menjadi sempurna terkadang kita berpikir adalah hal yang sulit. Tapi percayalah, dengan kasih karunia Tuhan, kita dapat dimampukan untuk mencapai apa yang menjadi standar ilahi, yaitu kriteria yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai orang-orang percaya. Mari terus berusaha saudara untuk menjadi sempurna. Jangan menyerah. Teruslah bangkit dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kepada kami semua, agar kami berusaha untuk jadi sempurna, yaitu terus memperbaiki diri kami, berubah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus kami dari kehidupan kami yang lama, yang penuh dengan dosa, dan membawa kami masuk dalam kehidupan yang baru. Oleh karena itu kami mau tinggalkan semua cara hidup dan tabiat yang lama. Kami tidak mau lagi tinggal dalam dosa dan pelanggaran, tapi kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau berubah. Mampukan kami ya Roh Kudus. Pegang tangan kami Tuhan, untuk kami berjalan dalam kesempurnaan, menjadi sama dan serupa seperti Engkau Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami yakin percaya dengan kasih karunia-Mu, dengan kuasa pertolongan Tuhan, kami mampu menjadi sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar Tuhan menjawab setiap permohonan doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam persoalan, mendapatkan pertolongan yang ajaib. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!